Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat lagi prediksi zodiak untuk bacaan Good News and Bad News edisi pertama bulan Juli 2021. Kali ini saya akan membuat prediksi untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, bacaan Good News and Bad News untuk Capricorn. Berita baik dan berita yang kurang baik dalam hubungan ya, dalam relationship. Bukan tentang hal-hal lain, bukan tentang keuangan atau karir. Karena channel saya di sini memang khusus membaca tentang asmara, tentang cinta. Nggak suka dengan bacaan asmara yang nggak usah dilanjutin nontonnya. Oke, Capricorn. Kartu orakelmu yang pertama adalah Clear Audience. Clear Audience, ya. Buat kalian yang ingin mendapatkan layanan personal reading, saya bisa dihubungi di email, WhatsApp, ataupun Telegram. Untuk alamat email, nomor WhatsApp, dan Telegram silahkan cek di bagian bawah video ini di bagian deskripsinya. Di sini ada kartu Despondence. Capricorn. Despondence. Kita lihat dari kartu tarot. Untuk situasimu Capricorn, berita baikmu dalam hubunganmu, berita yang kurang baik dalam hubunganmu. Ada Two of Wands, Eight of Cups, dan Eight of Swords. The Hangman, the High Priestess ya, dan the Chariot. Di sini ada Four of Cups. Untuk Capricorn, dalam hubungannya di berita yang baik untuk kali ini, saya melihat memang sepertinya ada hal-hal yang membuatmu sedang merasakan sebuah kemajuan, begitu, kemajuan di dalam koneksimu bersama pasanganmu, atau kemajuan di dalam pernikahanmu barangkali ya. Karena di situ sepertinya kamu merasa nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain. Orang yang yang memang sudah menjadi kehidupan kamu sekarang itu adalah pasanganmu yang sekarang barangkali. Kamu nggak ada pilihan lain, orang lain yang bisa memberikan kenyamanan perasaanmu itu hanyalah pasanganmu yang sekarang. Wow, artinya ini sebuah situasi yang bisa saja dibuat oleh Capricorn untuk bisa move on dari hal-hal yang selama ini membuat dirinya terbatas. Terbatas dalam arti selama ini mungkin kamu membatasi diri terhadap pasanganmu. Tapi pada akhirnya kamu tahu bahwa ternyata dalam hidupmu ini ya siapa lagi yang bisa memberikan kenyamanan untuk hidup kamu? Siapa lagi orang yang kamu harapkan kalau bukan pasanganmu? Kalau bukan pasanganmu saat ini, ya kan? So, saya melihat ini tentang sebuah penentuan sikap ya. Kamu yang tadinya mungkin ragu, kamu yang tadinya seperti ya mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan ini, pada akhirnya seperti membuat penentuan sikap di sini bahwa kamu mau merubah cara berpikirmu, mau merubah cara berpikir yang tadinya kamu mungkin ya nggak mau terlalu nggak mau terlalu terbuka dengan pasangan. Kamu mungkin sengaja membatasi diri, kamu seperti sengaja menghindar. Sekarang kamu berubah cara berpikir kamu bahwa di sini ya kamu harus bisa meninggalkan hal-hal yang selama ini membuat kamu seperti mungkin kamu ada kekhawatiran ya. Entah kamu mungkin di sini seperti seseorang yang ya bisa dikatakan membatasi diri karena kamu melihat pasanganmu ini sepertinya orang yang
emosional barangkali, atau kamu khawatir kalau terlalu sering berkomunikasi nanti ujung-ujungnya hanya jadi percekcokan, perselisihan. Sekarang yang kamu lihat di sini, iya bisa dikatakan kamu sudah bisa mendengarkan intuisi atau mendengarkan diri kamu. Apa yang dirimu inginkan di sini hanyalah sebuah perasaan yang nyaman. Kamu hanya ingin menikmati hubungan kamu, koneksi kamu dengan seseorang yang kamu lihat di sini nggak ada yang lain selain dirinya. Caelah, Capricorn ya. Kalau kamu nih dalam pernikahan, kamu sepertinya ya totally, kamu nggak melihat lagi orang lain yang bisa memberikan kenyamanan untuk perasaanmu, untuk hidupmu selain pasanganmu ini. Wow, keren ya. Itu berita bagus. Capricorn seperti sudah belajar untuk merubah cara berpikir dia, dalam arti yang tadinya dia mencoba untuk menghindar barangkali dengan pasangannya, kamu seperti ragu-ragu dalam bertindak, kamu seperti seseorang yang pelin-pelan, atau kamu yang selama ini sepertinya ya bisa dikatakan mungkin saja kamu selalu terfokus dengan hal-hal yang sudah terjadi ya, yang mengecewakan kamu. Sekarang kamu bisa dikatakan tidak mau lagi membawa hal-hal itu ya. Kamu di sini belajar untuk move on dari apa? Dari pikiran-pikiranmu itu. Meninggalkan hal-hal itu untuk bisa ya bisa dikatakan di sini ya sudahlah, memang inilah kehidupanku dengan pasanganku. Mau apa lagi gitu. Baik buruknya dia kemarin ya sudah, itu sudah terjadi. Karena ini memang seperti energinya kamu ini selama ini seperti membatasi diri karena ada hal-hal yang ya bisa dikatakan membuat kamu mungkin masih belum mempercayai pasanganmu, atau kamu masih ya ada hal-hal yang kamu hindari karena nanti akan terjadi konflik lagi, atau kamu merasa pasanganmu terlalu gimana-gimana ya, emosional. So, kamu memang sudah banyak merenungkan untuk apa yang kamu lewati selama ini ya. Kamu seperti seseorang yang pada akhirnya memang kembali mempertimbangkan untuk bisa membuat kemajuan di dalam hubunganmu atau koneksimu bersama pasanganmu. Ya, ini seperti energi yang saya lihat Capricorn. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. Jadi di sini memang yang perlu kamu fokuskan ya, yang perlu kamu fokuskan itu yang diberikan oleh semesta adalah tentang bagaimana kamu harus bisa mendengarkan pikiranmu ya. Mendengarkan pikiranmu dalam arti ya itu tadi, cara berpikir kamu itu yang perlu kamu ubah. Ya tampaknya memang kamu mengubah cara berpikir kamu. Itu sudah bisa dikatakan cara semesta untuk membimbing kamu agar hubungan ini bisa kamu perbaiki ya, supaya ada kemajuan lagi. Despondence. Ini sebuah situasi kekacauan sebenarnya. Kamu merasa sedih kalau selama ini mungkin hubungan kamu itu selalu berkonflik atau selalu ada masalah ya. Itu seperti energimu selama ada masalah-masalah yang terjadi, selama ada hal-hal yang bertentangan antara kamu dan pasanganmu barangkali di sini ya. Kamu merasa sedih, ya. Jadi itu seperti sebuah apa ya? Kamu seperti sempat patah semangat juga ketika hubungan kamu bermasalah. Sekarang kamu mencoba merubah cara berpikirmu. Oke. Jangan kacau-kacau lagi ya. Untuk Capricorn, sudah lebih bagus kalau kamu di sini sudah mulai yakin untuk merubah cara berpikir. So, kita sekarang lihat untuk Capricorn dalam kabar kurang baik, ya.
kabar yang kurang baik dalam hubunganmu kali ini? Kamu mungkin di sini ada keterpaksaan menjalani sebuah koneksi atau menjalani sebuah hubungan dengan seseorang. Ada keterpaksaan yang membuat kamu seperti harus tetap ada di dalam hubungan ini. Artinya, ini seperti hal-hal yang bisa dikatakan membuat Capricorn itu berpikir atau mencoba untuk melakukan pergerakan saat ini. Kamu seperti, bisa dikatakan mungkin kamu terpaksa karena di dalam hubunganmu selalu ada konflik, selalu ada pertentangan ya, terutama dalam hal emosi, selalu ada hal-hal yang bisa dikatakan di sini perselisihan, pertengkaran apapun itu. Dan saya melihat kamu mulai melakukan pergerakan. Pergerakanmu apa? Ya, kamu berpikir tentang kemajuan hidup kamu aja. Untuk kemajuan hidupmu sendiri. Dalam arti sekarang kamu seperti sudah, karena kamu sudah ragu kamu sudah ragu untuk hubunganmu ini, kamu juga hanya keterpaksaan saja bertahan. Di sini di pikiranmu ada pilihan lain. Mungkin ada seseorang lain. Dan kamu mencoba untuk bisa menunggu saatnya di mana kamu ingin meninggalkan hubunganmu ini bersama pasanganmu, meninggalkan koneksi bersama seseorang di sini. Ini tinggal menunggu aja. Karena kamu sudah merasa itu tadi, mungkin apa-apa selalu konflik, selalu ada hal-hal yang bikin kamu bisa dikatakan kecewa selalu membuat kamu merasa bisa dikatakan di sini tertekan. Jadi kalau kamu sekarang masih bersama seseorang, masih bersama pasanganmu, itu hanya keterpaksaan. Di dalam dirimu di sini ada sesuatu yang sedang kamu rahasiakan, sedang kamu rencanakan, yaitu apa? Sebuah pergerakan yang kamu lakukan di sini untuk kemajuan hidupmu sendiri. Pilihan. Mungkin kamu sudah ada seseorang yang lain. Dan kamu menunggu saatnya nanti kamu melakukan sebuah tindakan Dalam arti kalau kamu sudah benar-benar dikecewakan di sini, jelas energimu untuk meninggalkan hubungan ini ada, meninggalkan situasi hubungan kamu dengan pasanganmu. Kalau saya melihat memang kalau kamu sudah merasa sulit dalam arti mungkin kamu sudah terlalu terikat dengan pasanganmu. Dalam hal ini kamu juga seperti sulit untuk melepaskan komitmen dengan pasanganmu. Itu mungkin saja bukan tentang kemajuan hidupmu sendiri, tetapi kamu melakukan pergerakan itu untuk mencari kebahagiaan sesaat gitu loh. Jadi untuk mencari senang-senang aja. Itu yang kamu lakuin di sini. Mungkin kamu mencari seseorang yang lain untuk hanya sekedar mengejar kebahagiaan semu. Saya sering katakan itu. Kebahagiaan semu itu apa? Kebahagiaan yang sesaat aja. Senang-senang, foya-foya, seperti itu. So, energimu di sini entahlah, kamu seperti sedang menutup diri, lebih banyak berdiam atau menutup diri dari pasanganmu, dari seseorang. Karena kamu sudah, bisa dikatakan di sini sudah terlalu banyak hal yang selalu kamu rasakan, hal-hal yang gak nyaman dalam hubunganmu bersama pasanganmu di sini. Kamu gak peduli lagi, kamu sudah gak termotivasi untuk hubungan ini. Kamu seperti sudah malas, sudah bosan, sudah macem-macem. So Capricorn, ini tentang kamu harus mendengarkan tadi saya katakan. Mungkin ada orang yang memberikan nasihat, mungkin ada orang yang memberikan semacam masukan kepada kamu. Coba kamu bisa mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh orang lain kepadamu. Atau dengarkan juga apa yang ada di dalam pikiran kamu di sini. Apa yang ada di dalam
pikiran kamu. Sebenarnya kamu itu mau apa? Ya mau membebaskan diri dari hubungan ini, Mbak Eva. Ya sudah, lakuin. Nggak bisa, Mbak Eva. Kenapa? Ya karena aku terikat dengan pernikahan. Itu bukan alasan untuk tidak bisa melepaskan. Itu bukan sesuatu hal yang harus saklek kita jalani. Kalau kamu memang merasa di sini sudah tidak nyaman, ya lepaskan pernikahanmu. Kalau ada khawatiran lain, apa misalnya? Mungkin kamu merasa kamu belum punya apa? Kemajuan hidup, belum punya kestabilan, belum mandiri. Pikiran kamu berkata seperti itu. Sekarang kalau memang kamu merasa tidak bahagia dengan pasanganmu, tapi kamu tidak bisa melepaskan juga karena kamu belum punya kemajuan hidup, yang kamu fokuskan itu bagaimana supaya kamu bisa punya kemajuan itu. Bukan di sini kamu justru beralih kepada seseorang yang lain, mencari kesenangan lain. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran kamu di sini itu yang dicari solusinya, kuncinya. Takut melepaskan, Mbak Eva. Kenapa? Nanti nggak bisa dipisahkan oleh anak. Anak itu nanti akan tahu. Orang tuanya itu tidak akan pernah dia lupakan ya. Walaupun mungkin kamu dipisahkan, anak itu nanti akan tahu sendiri, akan mencari orang tuanya, percaya. Sudah banyak kejadian orang-orang dipisahkan secara paksa, nggak bisa bertemu. Pada akhirnya ketika anaknya dewasa, anaknya kan sudah bisa berpikir sendiri. Bahkan mencari sendiri orang tuanya yang dipisahkan. Misalnya ini ibunya dipisahkan sama anaknya selama ini ikut bapaknya. Nggak akan seperti itu. Kenapa mesti takut? Kalau memang anak bisa diajak bicara bahwa kamu nggak bisa bertahan lagi di sini dalam hubungan ini, gitu. Itu artinya kita tidak hidup dalam kemelekatan walaupun dalam sosok anak. Ngerti? Ini kamu selalu bersedih, selalu kacau pikiranmu. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mengambil sikap. Kalau kita tidak punya kemelekatan dalam hal apapun, kita bebas menentukan hidup kita sendiri. Ya? Walaupun itu tentang anak. Anak itu tidak akan selamanya kita pegang. Anak itu berkembang. Ini kebanyakan yang konsultasi dengan saya tuh takut karena anak. Kalau dalam urusan itu nanti lebih panjang lagi ya. Kalau memang ini penjelasan lain itu personal. Saya hanya memberi gambaran sedikit. Artinya jangan takut hanya karena kemelekatan atau ketergantungan tertentu. Apa yang menjadi kekhawatiran kamu, cari solusinya. Itu yang penting. Oke, Capricorn, itu dia bacaanmu untuk good news and bad news di edisi kali ini.